Coba perhatikan sekeliling kamu, banyak orang desa terobsesi merantau ke kota demi gaji yang sebenarnya habis buat bayar kos dan makan. Padahal, ada beberapa tetangga kita yang kelihatannya santai di rumah, jarang keluar, tapi kalau beli tanah atau ganti motor, satset saja. Nah, orang-orang ini biasanya main cantik di sektor yang belum banyak pesaingnya. Kali ini, kita bongkar rahasia mereka, 10 ide bisnis di desa yang diam-diam hasilnya nggak masuk akal. Penasaran? Yuk, kita bahas satu persatu. Sekarang hampir semua bantuan pemerintah, gaji, sampai kiriman uang dari anak yang merantau itu masuknya lewat rekening bank. Masalahnya, di desa kita ini jarak ke mesin ATM atau kantor bank itu jauhnya minta ampun, harus sedia waktu, dan bensin hanya untuk ambil uang tunai. Disinilah kamu hadir sebagai solusi bank berjalan yang paling dekat dengan pintu rumah warga, cukup bermodal ponsel, dan mesin EDC sederhana untuk melayani mereka. Kamu bisa melayani tarik tunai, transfer antar bank, sampai bayar tagihan listrik atau BPJS yang biasanya bikin orang tua bingung. Walaupun untung per transaksinya terlihat kecil, bayangkan kalau dalam sehari ada 30-50 orang yang datang karena malas antri di kota. Volume transaksi yang konsisten inilah yang pelan-pelan bakal mengubah recehan tadi jadi tumpukan profit yang sangat stabil dan terus mengalir setiap bulannya tanpa perlu ruko mewah. Kunci utama yang bikin bisnis ini nggak ada matinya di desa sebenarnya bukan soal kecanggihan alatnya, tapi soal tingkat kepercayaan atau trust dari tetangga sekitar. Di lingkungan yang ikatan persaudaraannya kuat, orang jauh lebih nyaman menitipkan urusan uang mereka kepada sosok yang mereka kenal baik daripada harus kaku berurusan dengan petugas bank di kota. Sekali kamu terbukti amanah dan saldonya selalu siap saat dibutuhkan, warga nggak akan mau berpaling ke tempat lain. Keunggulan lainnya, kamu bisa memberikan layanan yang jauh lebih fleksibel, bahkan di jam-jam saat bank resmi sudah tutup atau di hari libur sekalipun. Kedekatan personal ini menciptakan loyalitas yang luar biasa kuat, di mana kamu bukan lagi sekadar penyedia jasa, tapi sudah jadi pahlawan finansial bagi warga desa. Dengan menjaga reputasi dan keramahan, bisnis ini akan terus menggelinding besar seiring dengan semakin tingginya kebutuhan transaksi digital di pelosok desa. Petani dan peternak di desa itu jumlahnya banyak banget, tapi anehnya mereka sering kesulitan cari pakan atau obat yang benar-benar pas saat butuh cepat. Kebanyakan toko cuma jual stok apa adanya tanpa tahu fungsinya, padahal kalau ayam sakit atau padi menguning setiap jam itu sangat berharga buat mereka. Inilah peluang besar kamu untuk buka toko pakan, yang bukan cuma sekadar jualan barang, tapi juga jadi penyelamat hasil panen warga. Kamu bisa mulai dengan stok pakan ternak berkualitas dan obat-obatan pertanian yang paling sering dicari, lalu perlahan lengkapi dengan alat-alat pertanian modern. Bisnis ini sangat tahan banting karena selama orang masih butuh makan, peternak dan petani akan terus berproduksi dan pasti butuh asupan untuk usahanya. Kalau kamu bisa menyediakan stok yang selalu ada saat mereka butuh mendesak, tokomu bakal jadi pusat perhatian di satu kecamatan. Di bisnis ini, kunci suksesnya bukan cuma di harga murah, tapi di sejauh mana kamu bisa memberikan solusi atau konsultasi gratis buat pelangganmu. Kalau kamu paham sedikit saja tentang nutrisi ternak atau cara pakai pestisida yang benar, petani nggak akan segan buat jadi pelanggan setia kamu selamanya. Mereka butuh orang yang bisa diajak diskusi, bukan cuma pedagang yang cuma mau ambil untung saja tapi nggak tahu apa-apa soal lapangan. Bayangkan kalau satu petani sudah cocok dan hasil panennya bagus berkat saran dari tokomu, beritanya bakal menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat di desa. Loyalitas di desa itu sangat kuat. Sekali mereka percaya, mereka nggak akan mau pindah ke toko lain meski harganya selisih sedikit. Inilah cara main cantik di mana kamu membangun kedekatan emosional sekaligus mengamankan pundi-pundi rupiah yang terus mengalir setiap musimnya. Jangan hanya membayangkan depot air isi ulang biasa yang harganya 5.000 per galon dan kualitas airnya sering diragukan warga. Sekarang masyarakat di desa sudah mulai sangat sadar akan kesehatan keluarga mereka, namun mereka juga mulai keberatan jika harus terus-menerus membeli air galon bermerek yang harganya makin mahal. Inilah celah emas bagi kamu untuk menghadirkan depot air minum dengan teknologi filtrasi tingkat tinggi, seperti sistem reverse osmosis (RO) atau air alkali yang menyegarkan. Dengan memberikan standar kebersihan yang jauh di atas rata-rata, seperti penggunaan baju kerja yang rapi dan sterilisasi galon yang terlihat langsung oleh konsumen, kepercayaan mereka akan terbangun seketika. Kamu tidak lagi sekadar menjual air, tapi menjual jaminan kesehatan yang harganya sangat bersaing bagi kantong warga desa. Bisnis kebutuhan pokok seperti ini sifatnya sangat berulang.
Karena setiap rumah tangga pasti akan memesan kembali setiap beberapa hari sekali tanpa perlu kamu promosi berlebihan. Target pasar kamu sebenarnya sangat luas dan jelas, mulai dari keluarga muda yang punya balita hingga orang tua yang mulai membatasi konsumsi air rebusan karena alasan kepraktisan. Efisiensi waktu adalah nilai jual utama yang kamu tawarkan kepada mereka yang sudah mulai lelah harus terus-menerus memasak air menggunakan gas atau kayu bakar yang merepotkan. Dengan layanan antarjemput yang cepat sampai ke depan pintu rumah, kamu memberikan kenyamanan yang sulit mereka tolak di tengah kesibukan harian. Bayangkan saja, jika kamu konsisten menjaga kualitas rasa air yang tetap segar dan tidak berbau, nama depotmu akan jadi buah bibir di arisan ibu-ibu desa. Keuntungan dari bisnis air ini sangat stabil karena marginnya cukup lebar antara biaya operasional listrik dan harga jual per galonnya. Ini adalah tipe bisnis diam-diam untung karena meski kelihatannya sederhana, aliran uangnya mengalir deras setiap hari seiring dengan kebutuhan dasar manusia akan air minum yang layak. Zaman sekarang, internet sudah jadi kebutuhan pokok seperti listrik, tapi sayangnya sinyal HP di pelosok desa seringkali timbul tenggelam tidak karuan. Anak-anak butuh akses lancar buat belajar online, para pemuda ingin mabar game tanpa lag, dan ibu-ibu butuh tontonan tutorial masak atau pengajian di YouTube dengan kualitas jernih. Disinilah peluang kamu hadir sebagai pahlawan sinyal dengan membangun jaringan WiFi mandiri atau yang sering disebut RT, garis miring R, WiNet untuk lingkungan sekitar. Kamu cukup berlangganan satu provider internet pusat lalu menyebarkan sinyalnya menggunakan antena atau kabel ke rumah-rumah warga dengan sistem voucher atau langganan bulanan. Modalnya mungkin terlihat ada di awal untuk perangkat, tapi bayangkan potensi pasarnya yang sangat luas dan belum terjamah oleh provider besar. Dengan harga langganan yang lebih murah dari kuota HP, namun kualitasnya jauh lebih stabil, bisnis ini bakal jadi buruan warga desa dalam sekejap. Yang menarik dari bisnis WiFi mandiri ini adalah sifatnya yang set and forget, di mana sekali alat terpasang, kamu hanya perlu melakukan perawatan berkala saja. Kamu tidak perlu repot stok barang fisik atau takut barang basi, karena yang kamu jual adalah jasa akses informasi yang tidak akan pernah ada matinya. Selama kamu bisa menjaga koneksi tetap stabil dan cepat merespons jika ada gangguan, pelanggan tidak akan ragu untuk terus memperpanjang langganannya setiap bulan. Keuntungan bersihnya pun tergolong sangat besar karena kamu hanya perlu membayar biaya langganan pusat yang tetap, sementara jumlah pelangganmu bisa terus bertambah tanpa batas. Uang langganan bulanan ini akan menjadi passive income yang sangat manis untuk masuk ke kantong pribadi tanpa harus bekerja keras setiap hari. Ini benar-benar bisnis masa depan yang diam-diam menghasilkan pundi-pundi rupiah dari setiap sudut rumah warga yang kini mulai melek digital. Kalau selama ini kamu hanya terpikir ternak ayam atau kambing yang harganya sudah ada patokan pasarnya, coba deh mulai lirik dunia hewan eksotis. Kita bicara soal burung kicau juara, ikan predator yang unik, atau bahkan kura-kura hias yang peminatnya justru datang dari kalangan kolektor berkantong tebal di kota besar. Keuntungan utamanya adalah kamu tidak butuh lahan sehektar untuk mulai, cukup satu sudut ruangan yang dikelola dengan serius dan penuh ketelatenan. Pasarnya pun sangat luas karena bantuan internet, sehingga kamu tidak lagi bergantung pada tetangga sebelah untuk menjual hasil ternakmu. Bayangkan saja, satu ekor hewan yang ukurannya kecil namun punya corak langka bisa dihargai jutaan rupiah oleh para pehobi yang rela merogoh kocek dalam demi kepuasan batin. Ini adalah jenis bisnis yang menggabungkan antara hobi dan cuan gede, di mana kamu bisa bekerja dari rumah sambil menikmati keindahan peliharaanmu setiap harinya. Desa sebenarnya punya keunggulan mutlak yang tidak dimiliki orang kota untuk bisnis ini, yaitu udara yang masih bersih, air yang melimpah, dan ketenangan lingkungan. Kondisi alam yang alami seperti ini sangat mendukung kesehatan dan proses reproduksi hewan-hewan sensitif agar bisa berkembang biak dengan hasil yang maksimal dan berkualitas tinggi. Kamu punya aset alam yang luar biasa untuk menciptakan pabrik hewan hias yang sulit ditiru oleh orang-orang yang tinggal di apartemen atau perumahan sempit. Banyak orang awam mungkin menganggap ini cuma main-main, padahal bagi yang tahu celahnya, harga hewan eksotis ini seringkali tidak masuk akal dan terus naik. Anggap saja ini sebagai investasi hidup, di mana semakin langka dan bagus kualitas hewan yang kamu hasilkan, semakin banyak kolektor yang akan antre mencari namamu. Dengan konsistensi dalam menjaga kualitas pakan dan kebersihan kandang, kamu bisa mencetak keuntungan besar yang diam-diam bikin tabunganmu melesat jauh.
Banyak sekali anak lulusan SMA di desa yang sebenarnya cerdas, tapi mereka sering merasa minder karena tidak punya keahlian khusus untuk bersaing di dunia kerja. Kalau kamu punya kemampuan desain grafis, jago edit video, atau sekadar mahir mengoperasikan Microsoft Excel, jangan simpan ilmu itu sendirian di kamar. Kamu bisa membuka tempat kursus kecil-kecilan di teras rumah yang fokus mengajarkan keterampilan digital yang benar-benar dibutuhkan industri saat ini. Mereka butuh bekal nyata agar tidak sekadar menjadi penonton di era digital, dan kamu bisa menjadi jembatan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan sendiri. Modal utamanya bukan gedung mewah, melainkan koneksi internet dan beberapa komputer sederhana yang bisa digunakan bersama untuk praktik langsung. Dengan biaya kursus yang terjangkau bagi kantong warga desa, kamu sudah memberikan harapan baru bagi masa depan anak-anak muda di lingkungan sekitarmu. Bisnis ini sebenarnya bukan cuma soal mencari keuntungan semata, tapi juga tentang membangun ekosistem SDM yang unggul di tanah kelahiranmu sendiri. Begitu ada satu saja muridmu yang berhasil dapat proyek desain dari luar negeri atau diterima kerja di perusahaan bagus, nama kamu bakal harum sebagai suhu digital. Reputasi positif seperti ini akan membuat orang tua tidak ragu merogoh kocek untuk investasi pendidikan anak mereka di tempat kursus yang kamu kelola. Kamu bahkan bisa bekerja sama dengan pihak desa atau komunitas pemuda untuk mengadakan pelatihan rutin yang lebih terorganisir dan berdampak luas. Kedekatan emosional dan rasa bangga melihat tetangga sendiri sukses adalah kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun diam-diam mendatangkan rezeki yang berkah. Seiring berjalannya waktu, kursus sederhana ini bisa berkembang menjadi akademi digital desa yang menjadi rujukan utama bagi siapapun yang ingin maju. Coba perhatikan rumahmu, apakah ada kamar kosong yang jarang dipakai dan hanya jadi gudang atau tempat tumpukan debu? Di sisi lain, tren wisata sekarang sudah bergeser, banyak orang kota yang jenuh dengan hiruk-pikuk gedung tinggi dan justru mencari suasana desa yang tenang untuk sekadar healing. Kamu tidak butuh modal miliaran untuk membangun hotel mewah, cukup rapikan kamar yang ada, beri spray bersih yang wangi, dan tambahkan sedikit sentuhan dekorasi lokal yang estetik. Jangan lupa daftarkan kamar tersebut di aplikasi booking online agar wisatawan dari luar daerah bisa dengan mudah menemukan tempatmu saat mereka berkunjung ke desamu. Wisatawan zaman sekarang lebih menghargai pengalaman otentik seperti bangun pagi, menghirup udara segar, atau melihat pemandangan sawah langsung dari jendela kamar. Dengan modal keramah tamahan, kamu sudah bisa menyulap aset mati di rumah menjadi mesin uang yang bekerja sendiri setiap akhir pekan atau musim liburan tiba. Hal yang paling disukai tamu saat menginap di desa bukanlah fasilitas kolam renang atau lift, melainkan kehangatan suasana kekeluargaan yang tidak mereka dapatkan di hotel berbintang. Kamu cukup menyuguhkan sarapan sederhana seperti nasi uduk hangat, kopi tubruk, atau singkong goreng hasil kebun sendiri yang rasanya pasti jauh lebih nikmat bagi mereka. Pelayanan yang tulus dan obrolan santai di sore hari seringkali menjadi alasan utama bagi para tamu untuk datang kembali dan merekomendasikan tempatmu ke teman-teman mereka. Ini adalah bisnis yang sangat rendah risiko karena kamu menggunakan apa yang sudah kamu miliki tanpa harus membayar sewa gedung tambahan. Selain mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk uang tunai, kamu juga berkesempatan menambah jaringan pertemanan dengan orang-orang baru dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tanpa harus keluar tenaga banyak, rumahmu yang tadinya sepi bisa berubah menjadi sumber penghasilan yang diam-diam sangat menguntungkan sekaligus menghidupkan suasana rumah. Seringkali kita melihat produk lokal yang luar biasa seperti madu hutan murni, kerajinan bambu yang detail, atau kopi hasil kebun sendiri hanya dijual murah di pasar tradisional. Masalah utamanya adalah warga desa sering tidak tahu cara menjangkau pembeli yang tepat, padahal di kota besar, produk-produk alami dan buatan tangan seperti itu punya nilai jual yang sangat tinggi. Disinilah peran kamu sebagai jembatan digital untuk mengemas ulang produk-produk potensial tersebut agar memiliki nilai tambah dan bisa bersaing di pasar nasional. Kamu bisa mulai dengan mengkurasi produk terbaik dari tetangga atau pengrajin lokal, lalu fokus pada branding, foto produk yang menarik, dan pemasaran di marketplace atau media sosial. Dengan sedikit sentuhan kemasan yang lebih modern dan cerita di balik produknya, barang yang tadinya dianggap biasa di desa bisa berubah menjadi produk premium yang dicari banyak orang. Ini adalah cara cerdas untuk membangun bisnis tanpa harus memproduksi barang sendiri, karena kamu memanfaatkan kekayaan yang sudah ada di sekitar tempat tinggalmu.
Keuntungan besar dari model bisnis ini adalah kamu mampu memotong rantai distribusi yang biasanya sangat panjang dan merugikan produsen kecil di desa. Dengan menjual langsung ke konsumen akhir melalui jalur online, kamu bisa mendapatkan margin keuntungan yang jauh lebih tebal, bahkan seringkali mencapai 100% lebih dari harga beli awal. Kamu tidak hanya mendapatkan cuan secara pribadi, tapi juga secara tidak langsung membantu menggerakkan roda ekonomi warga desa agar produk mereka lebih dihargai secara layak. Kunci keberhasilannya terletak pada konsistensi kamu dalam menjaga standar kualitas barang dan kecepatan dalam merespons calon pembeli di dunia maya. Bayangkan jika satu produk desa kamu mulai dikenal luas dan mendapatkan banyak ulasan positif, permintaan akan terus datang mengalir tanpa kamu perlu keluar rumah setiap saat. Ini benar-benar bisnis yang sangat mulia, karena selain menghasilkan pundi-pundi rupiah yang besar, kamu juga menjadi pahlawan bagi kemajuan ekonomi di lingkungan desamu sendiri. Banyak orang terlalu fokus ingin cepat panen buahnya, sampai mereka lupa kalau sebenarnya jualan bibit tanaman itu seringkali jauh lebih menguntungkan dan minim risiko gagal. Coba kamu perhatikan, tren orang menanam pohon buah premium seperti durian musangking, alpukat miki, atau kelengkeng di halaman rumah sedang sangat tinggi, baik di desa maupun di kota. Kamu bisa mulai memanfaatkan lahan kecil di samping rumah untuk menyemai bibit-bibit unggul ini dengan teknik sambung pucuk atau okulasi agar kualitasnya terjamin. Menariknya, bisnis bibit ini tidak mengharuskan kamu punya lahan berhektar-hektar karena pot atau polybag bisa ditata secara vertikal atau rapat. Kamu menjual harapan kepada orang-orang yang ingin berkebun, dan biasanya pembeli tidak hanya beli satu batang saja, tapi bisa borongan untuk mengisi kebun mereka. Selama orang masih hobi menanam dan ingin punya pohon buah sendiri, permintaan bibit tanaman produktif ini tidak akan pernah ada matinya dan akan selalu dicari setiap musimnya. Salah satu keajaiban di bisnis pembibitan ini adalah prinsip aset yang tumbuh. Artinya, semakin lama bibit tersebut tidak laku, maka ukurannya akan semakin besar dan harganya justru akan semakin mahal. Kalau bibit yang masih kecil harganya puluhan ribu, bibit yang sudah setinggi 1 meter dan siap berbuah bisa dibanderol ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Jadi, tidak ada istilah barang basi atau rugi karena tidak laku. Justru kamu sedang menabung aset hidup yang nilainya terus bertambah setiap hari. Kamu hanya perlu tekun dalam urusan penyiraman, pemberian pupuk, dan memastikan bibit bebas dari hama agar tampilannya selalu segar dan menarik mata calon pembeli. Dengan promosi lewat media sosial atau sekadar memasang papan nama di depan rumah, pembeli dari luar daerah pun akan berdatangan mencari bibit berkualitas hasil tanganmu. Ini adalah tipe bisnis yang tenang dan tidak terburu-buru, namun diam-diam bisa memberikan hasil yang sangat fantastis ketika koleksi bibitmu sudah mulai dikenal luas. Mungkin kamu sering merasa kalau kehidupan sehari-hari di desa itu biasa saja dan membosankan, tapi bagi orang kota yang setiap hari stres menghadapi kemacetan, rutinitasmu adalah kemewahan. Suara ayam berkokok di pagi hari, kepulan asap dari tungku dapur, hingga pemandangan hijau sawah adalah konten yang sangat menenangkan dan dicari banyak orang. Kamu tidak perlu peralatan canggih atau kamera mahal untuk memulainya. Cukup gunakan ponsel yang ada di genggamanmu untuk merekam keaslian dan kesederhanaan suasana di sekitarmu. Konten jenis slow living atau masak-masak di alam terbuka seperti ini punya daya tarik yang luar biasa, bahkan penontonnya bisa merambah hingga ke luar negeri. Keajaiban YouTube adalah kamu bisa mendapatkan penghasilan dari iklan atau AdSense hanya dengan membagikan cerita hidup yang apa adanya, tanpa perlu banyak akting. Selama kamu bisa menyajikan visual yang jujur dan suara alam yang jernih, videomu bisa menjadi pelarian manis bagi jutaan orang yang rindu akan suasana kedamaian di pelosok desa. Kunci sukses di dunia konten digital ini sebenarnya bukan soal seberapa hebat teknik editing yang kamu punya, melainkan seberapa konsisten kamu menunjukkan sisi unik dari desamu. Orang tidak mencari kesempurnaan seperti di televisi. Mereka justru haus akan originalitas dan interaksi yang terasa manusiawi serta hangat di setiap videonya. Dengan membangun komunikasi yang baik lewat kolom komentar, kamu bisa menciptakan komunitas penggemar setia yang akan selalu menunggu setiap unggahan terbaru dari keseharianmu yang unik. Keuntungan dari bisnis ini juga sangat luas, karena selain dari iklan, kamu juga bisa memanfaatkannya untuk mempromosikan produk-produk desa lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini adalah cara paling efektif untuk membangun merek pribadi atau personal branding, sekaligus mendokumentasikan keindahan tanah kelahiranmu agar dikenal luas oleh dunia. Tanpa harus meninggalkan rumah, kamu bisa memiliki karir global yang penghasilannya diam-diam jauh melampaui gaji kantoran di kota besar, asalkan kamu berani untuk memulai sekarang juga.
Dari 10 ide bisnis yang kita bahas tadi, ada satu benang merah yang sangat jelas. Desa bukan lagi tempat yang tertinggal, melainkan gudang peluang bagi siapa saja yang jeli melihat celah. Kamu tidak butuh modal miliaran atau ruko di pinggir jalan protokol kota untuk mulai membangun aset. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian untuk menjadi orang pertama yang mengeksekusi peluang di lingkunganmu, di mana ada masalah warga yang belum teratasi. Disitulah sebenarnya tumpukan rupiah sedang menunggu untuk kamu ambil. Jangan biarkan keraguan atau rasa takut gagal menghalangi langkahmu, karena setiap pengusaha besar selalu memulai dari langkah kecil yang konsisten setiap harinya. Pilihlah satu ide yang paling sesuai dengan hobi dan kondisi modalmu saat ini, lalu fokuslah untuk memberikan kualitas terbaik bagi tetangga dan pelangganmu. Ingat, sukses itu tidak datang secara instan, tapi bagi mereka yang mau bergerak diam-diam di desa, hasilnya seringkali jauh lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan. Video ini murni untuk berbagi ide dan inspirasi peluang usaha. Ya, perlu diingat, setiap bisnis punya tantangan dan risiko yang berbeda di tiap daerah. Kesuksesan yang dibahas di sini bukan jaminan instan bakal sama persis hasilnya buat kamu. Semua tetap balik lagi ke riset pasar, modal, dan seberapa gigih kamu menjalankannya. Pastikan pelajari risikonya dalam-dalam, sesuaikan dengan kondisi kantong kamu, dan tetap bijak sebelum mulai melangkah. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka mata, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Ya, saya ingin kita terus berbagi peluang cuan dari desa bareng-bareng di sini. Coba tulis di kolom komentar, dari 10 ide tadi, mana yang menurutmu paling mungkin dieksekusi di desamu sekarang? Atau kamu punya ide rahasia lain? Yuk, kita ngobrol di bawah, siapa tahu ada calon partner bisnismu yang juga lagi baca komentar ini.